Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama pelaku ekoprint dengan Ibu Tri Nafsiati dari kerajinan Ekoprint dan Siberi Godong Asri yang berlokasi di Jalan Raden Imba Kusuma nomor 29, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Lampung. Baik Ibu. Dan di sini ekoprint ya Bu, itu bidang kerajinan. Nah, boleh tahu nggak sih sedikit tentang ekoprint itu apa? Ekoprint itu adalah suatu cara memotif media ini bisa kain, bisa kulit, bisa kayu ya, dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan, seluruh bagian tumbuhan yang bisa digunakan, mulai dari akar, batang, daun, bunga, hingga warna yang dihasilkan daripada tumbuhan itu sendiri. Jadi sangat ramah lingkungan gitu ya. Nah, itu kan ekoprint itu kan tekniknya ada banyak ya Bu. Nah, itu tekniknya apa aja sih Bu? Teknik ekoprint itu ada teknik steam, ada ponding ya, ada lagi solar print ya. Nah, itu 3 cara itu sementara ini yang dipakai oleh kebanyakan perajin. Ponding itu dipukul-pukul, steam itu dikukus, solar print itu menggunakan pemanasan energi surya gitu ya, gitu. Nah, itu kira-kira pengerjaannya butuh waktu berapa lama? Pengerjaannya sangat lama ya, nggak sangat banget ya, tapi itu yang dulu ya, yang dulu itu perlakuan terhadap media ekoprint itu perlakuan awalnya hampir mirip dengan perlakuan kain sebelum dibatik. Nah, tapi sekarang dengan perkembangan ekoprint kan berkembang terus ya ilmunya ya, berdasarkan percobaan. Nah, itu sekarang ada yang lebih singkat lagi kayak gitu, dengan bantuan dari bahan-bahan yang bisa mempercepat hasil. Lalu boleh diceritakan nggak Bu, kenapa Ibu memilih usaha ekoprint ini? Karena suka aja. Suka, tertarik, intinya itu tertarik karena dia ramah lingkungan gitu, karena saya sangat menyukai semua aktivitas yang mengarah pada pelestarian lingkungan gitu. Lalu di sini ekoprint itu kerajinan. Nah, jenis produknya itu apa aja sih Bu? Jenis produknya ya berupa lembaran kain ini ya, seperti yang Ibu pakai ini pasmina. Kemudian produk ini ya, ini produk turunannya berupa tas, ada sepatu ya, seperti ini sepatu. Ini dari kulit ya, yang di ekoprint. Kulit ini kulit sapi ini ya, kulit sapi ini, bisa kulit domba juga bisa ya. Ini daun apa Bu? Yang mana? Ini jati ya, jati ya. Jadi bisa, sangat bisa. Nah, ini kan kuningnya ini menggunakan warna alam, semuanya menggunakan warna alam. Ini yang saya pakai ini biru, ini menggunakan indigo. Indigo. Ya, namanya tanaman indigo. Indigo itu ada indigo vera, ada indigo strobilantes. Nah, itu jenis tanaman yang bisa menghasilkan warna biru. Biru ditimpa kuning kan menjadi hijau. Nah, di dalam hal ini penggunaan rumus warna juga dipakai gitu loh. Kalau kita mau bikin hijau apa, kan berarti biru dan kuning gitu kan. Warna dasar hanya 3. Warna dasar itu hanya merah, biru, kuning gitu. Turunannya nanti bisa dihasilkan dari beberapa warna-warna yang dasar tadi, warna primer tadi. Berarti gitu. ini menggunakan daun indigo ya Bu? Bukan daunnya ya, artinya indigo yang sudah diolah berupa pasta gitu ya, berupa pasta. Kan dia kalau indigo itu tidak terus daun digodok jadi warna biru, tidak. Jadi dia harus diolah dulu. Yang bisa mengolah itu petaninya gitu. Jadi dengan ekoprint, dengan penggunaan warna alam ini juga banyak yang terbantu ya, mulai dari petani, perajin gitu, itu terbantu semua ekonominya gitu. Lalu susah nggak sih Bu cari bahan-bahan yang buat kayak gini tuh? Tidak lah, di lingkungan kita semua jenis tanaman tuh hampir 90% bisa di ekoprint ya, tergantung
teknik yang digunakan ya, metode yang digunakan gitu loh. Yang seperti Ibu sampaikan tadi kan ilmunya berkembang. Iya. Jadi kalau zaman dulu itu ada basic, itu warna-warna yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan yang memiliki tanin kuat saja. Nah sekarang itu kan berkembang semuanya, sehingga hampir semua jenis tanaman bisa di ekoprint tergantung si perajin itu menguasai atau tidak metodenya gitu. Apakah butuh kriteria tertentu buat daunnya gitu? Nggak ada. Kalau ingin bentuk daunnya langsung keluar warna ya, seperti daun jati ini misalnya ya. Nah, ini harus dicari daun-daun yang taninnya itu kuat gitu. Tanin itu zat kimia yang ada di dalam daun tersebut yang menghasilkan warna, yang menimbulkan warna, itu namanya tanin gitu ya. Unsur kimia yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Gimana caranya mengetahui bahwa tumbuhan itu bertanin kuat? Caranya dengan mencoba, kita coba. Jadi ekoprinter itu, perajin ekoprinter itu disebut ekoprinter ya. Nah itu dia harus sering mencoba berbagai macam tumbuhan. Kalau dia nggak sering mencoba, perbendaaraannya atas tumbuhan itu sangat sedikit gitu, sehingga dia tidak akan tahu mana-mana yang bisa gitu. Itu apakah harus daun kering atau yang masih segar. Hijau? Iya masih segar itu bisa atau gimana? Ya daunnya bisa yang kering, bisa yang segar gitu. Tergantung metodenya. Jadi seberapa luas pengetahuan si ekoprinter itu terhadap penguasaannya terhadap metode ya, metode dia mengolah berbagai tumbuhan tersebut gitu. Lalu biasanya ini dijual sekitar harganya berapa Bu kalau boleh tahu? Kalau ini tergantung bahannya ya, harga itu akan tergantung dengan bahan dan proses gitu. Gitu. Iya. Berarti itu ada yang 100.000, ada yang 75.000, ada yang 200, 300. Kalau sutra ya mahal. Berarti tergantung kualitasnya ya Bu? Bukan hanya kualitas, jadi bahannya itu loh, bahan mentahnya ini, maksudnya kainnya jenis apa. Kalau sutra kan ini awalnya putih. Iya. Nah awalnya putih. Nah per meter kain itu berapa? Nah setelah diolah kan kita hitung habisnya bahan baku berapa, ongkos produksinya berapa, kan gitu. Lamanya proses itu kan berpengaruh terhadap nilai harga jual kan gitu. Baik. Lalu kalau untuk usaha ini tuh milik pribadi atau bekerja sama dengan orang lain? Usaha ini tuh milik pribadi. Nah, izin usahanya atas nama anak saya. Saya selaku tenaga ahlinya di sini. Gitu. Nah, terus apalagi yang mau ditanya? Kira-kira di sini tuh sudah memiliki berapa karyawan? Kalau karyawan tetap belum ada selain saya sendiri ya. Jadi kita biasa dibantu dengan 2 orang, tapi bukan merupakan karyawan tetap, tapi karyawan tidak tetap. Ya, artinya kalau pada saat kita perlukan ya kita panggil gitu. Lalu apa saja target Ibu dalam jangka waktu pendek ini? Target dalam jangka waktu pendek itu ya Ibu bisa mengenalkan produknya di lingkungan sekitar dulu. Nah kemudian Ibu bisa memperluas. Orang kan banyak ya yang belum tahu tentang ekoprint ini. Targetnya ini sekarang ini mengenalkan produk ini di lingkungan sekitar. Kalau mereka udah kenal, nah kan mereka akan bertanya apa sih itu. Nah kalau sudah kenal mungkin ingin mencoba membuat, mungkin juga ingin membeli gitu. Nah kalau bagi yang ingin mencoba bisa membuat, nah kita menyediakan pelatihan gitu. Lalu bagaimana cara memasarkan produknya Bu? Pemasarannya itu kalau Ibu ini lewat dari mulut ke mulut ya, ketok tular. Kemudian dipasarkan, kalau ada bazar ya diikutkan. Apakah ada pameran. Lewat via online juga? Online juga iya gitu. Lewat Facebook ya. Ya. Apakah produk ini sudah sampai ke luar negeri atau baru di Indonesia saja? Baru di sekitaran Indonesia, tapi kalau dipakai jalan-jalan ke luar negeri sudah pernah ya. Sekalian mempopulerkan ya Bu? Ya, yang beli orang Indonesia dipakai jalan ke Korea kan gitu. Gitu. Baru dalam negeri aja. Oh iya Bu,
kan ini usaha kerajinan nih. Apa pernah nggak sih Bu kayak misalkan pembeli itu mengembalikan barangnya karena tidak sesuai gitu? Ya alhamdulillah selama ini belum pernah. Alhamdulillah ya Bu, berarti selalu produknya bagus-bagus. Ya mungkin saja seperti itu yang diharapkan. Lalu apakah ini produksinya tuh ada setiap saat atau hanya ada ketika pesanan saja atau bagaimana Bu? Kalau seorang perajin ekoprint itu harus selalu berproduksi ya, orang ketang satu gitu. Berarti ya. harus menciptakan Ya harus baru. berkarya, harus Ya. berkarya terus gitu loh, karena pembeli itu kan tidak bisa diduga kapan datangnya. Bagaimana dia membeli kalau tidak ada barang yang dilihat gitu. Semakin banyak pilihan kan semakin banyak orang yang tertarik kan gitu. Harapannya seperti itu. Ibu ini memiliki visi misi apa dalam bidang ekoprint ini ke depannya? Visinya sih pengennya memiliki pusat kerajinan ekoprint ya, yang ada workshopnya, ada juga showroomnya gitu, ada juga pusat pelatihannya ya gitu, ada bengkel kerjanya, ada pusat pelatihannya, ada showroomnya gitu, memiliki jaringan yang luas tuh visinya gitu. Misinya ya bisa mengenalkan ekoprint ke sebanyak mungkin orang gitu ya. Bisa memperkenalkan ke sekolah-sekolah juga ya Bu? Ya pokoknya sebanyak mungkin orang bisa mengenal ekoprint sehingga tertarik dan melakukannya atau memakainya gitu, sehingga bisa mengurangi pencemaran lingkungan gitu. Nah kan ini kan kerajinan nih Bu, bagaimana tips untuk menyimpannya biar nggak luntur atau nggak mudah rusak gitu? Kalau masalah tidak luntur itu kan masalah produksi ya, namanya cat yang kita gunakan tuh bukan cat kimia. Kalau cat kimia dia merekat erat ya. Kalau cat warna alam ini kan dia harus diperlakukan khusus. Nah sampai sekarang ini masih dilakukan penelitian ya oleh ahli-ahli yang sudah jalan tuh dari Universitas Gadjah Mada, itu melakukan penelitian tentang pewarnaan alam ya. Jadi ada kelas khusus S2 gitu tentang pewarnaan alam. Jadi meneliti bagaimana caranya penggunaan warna alam itu bisa menyamai dengan warna-warna sintetis gitu ya. Gimana biar awet kan, kalau selama ini pewarna alam itu seringkali tidak melekat erat di kain gitu. Nah gimana caranya supaya melekat erat di kain? Nah, sedang dalam penelitian seperti itu, dan kita juga para ekopainter belajar terus, belajar ikut seminar gitu ya, ikut seminar tentang pewarnaan, mengikuti hasil-hasil penelitian para peneliti gitu. Nah yang selama ini sebelum ditemukannya jenis warna yang bisa melekat erat, ya kita hati-hati tidak terkena sinar gitu biar nggak pudar ya warnanya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah makin kuat ya, kayak ini kemarin sudah dicuci sampai dibilas sampai 7 kali 6 kali ya, 6-7 kali sudah mulai bening ya, artinya ini walah warna terakhir yang didapatkan gitu. Kalau tadinya kan biru sekali, nah ini udah dibilas, udah dicuci pakai sabun, hasilnya air bilasannya sudah mulai bening gitu. Artinya ini adalah warna akhirnya. Kira-kira daun apa saja sih yang sering digunakan untuk ekoprint ini? Daun yang kalau baru taraf belajar itu biasanya mereka menggunakan daun yang bertanin kuat. Nah, yang selama ini sudah diuji itu daun jati, daun lanang, jenis-jenis daun dari eukaliptus ya, pohon eukaliptus gitu. Terus yang baunya kayak minyak kayu putih itu ya. Nah, seperti yang itu di ujung itu. Kemudian daun jarak ya, ada jarak kepiat, jarak wulung, daun pasira, banyak ya. Daun apa namanya, kiara kok pasira, kiara payung. Nah gini ya. Nah ini kan dia lewat online nih pemasarannya. Apakah transaksinya masih menggunakan kredit atau secara tunai? Transaksinya itu kalau kita ya
namanya kita produk rumahan ya, kita nggak beranilah jual kredit ya, mahal juga produknya kan. Jadi kita minta setiap pembelian itu dibayar tunai secara cash ya. Kira-kira pengerjaan ini berapa lama, Bu? Pengerjaan kain ini Iya. tergantung kerumitannya ya, tergantung kerumitannya. Sekarang bisa cepat, 1 hari cepat, tetapi kita belum berani langsung jual ya, harus kita anginkan dulu, dioksidasi dulu ya. Dioksidasi itu artinya kain ini dibiarkan supaya terkena angin ya, supaya melekat erat ya. Udara itu kan terdiri dari ada oksigennya, jadi reaksi yang terhadap dari udara ke kain itu namanya dioksidasi gitu ya. Ya, dibiarkan dulu, diangin-anginkan sampai seharian lah ya, baru diuji, direndam dengan lera gitu. Setelah itu baru dibilas. Kalau dia menggunakan proses yang lama itu ya, gaya lama, maksudnya teknik lama, itu bisa berhari-hari, bisa 2 mingguan baru bisa jadi gitu, baru bisa dipakai lah ya, bisa dijual 2 mingguan gitu. Jadi kalau dengan teknik-teknik yang terbaru ini bisa sehari 2 hari ya, tergantung inilah kerumitannya lah, tergantung kerumitan motifnya ya. Ada nggak sih, Bu, tips untuk pemula nih yang ingin mau belajar tentang ekoprint itu bagaimana? Tips yang paling Ibu tekankan itu adalah seorang yang ingin belajar ekoprint, dia harus punya keinginan yang kuat dan meluangkan waktu khusus untuk itu. Kalau tidak akan bisa. Karena apa? Karena ekoprint itu kan dia harus mencintai gitu loh, harus suka dulu dengan itu. Kalau dia tidak meluangkan waktu, dia gimana mau tahu gitu loh. Sedangkan reaksi bikin yang satu ini dengan bikin yang berikutnya itu tidak sama, walaupun step by stepnya udah diikuti, hasilnya tidak akan pernah sama gitu, karena terkait erat dengan reaksi alam ya. Reaksi alam itu akan berpengaruh di jam yang berbeda, dia akan berpengaruh. Kemudian kelamaan lama waktunya juga akan berpengaruh. Tanaman semakin lama juga akan berpengaruh. Maksudnya ketika tanaman dipetik kemudian langsung dibikin atau didiamkan dulu, itu juga akan berpengaruh. Oh iya, Bu, permodalannya itu pernah nggak sih, Bu, dibantu sama orang lain atau bagaimana? Dalam suatu lembaga gitu ya? Iya, dalam suatu lembaga. Oh, kalau bagi saya itu masih murni modal pribadi. Kita belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, belum. Kemudian belum pernah mengajukan bantuan karena tidak berani ya. Tidak berani apa? Nanti kita mengajukan bantuan, kita memasarkannya sulit, mau untuk bayar apa kan gitu. Nah, jadi selama ini kita menggunakan modal pribadi untuk berproduksi. Baik. Lalu suka dukanya itu apa aja sih, Bu? Sukanya kalau barangnya laku, dukanya kalau gagal produk ya, terus lama barangnya nggak laku gitu. Nah, biasanya tuh misalkan ada produk yang gagal, nah itu apakah nanti dicoba lagi atau nanti produk gagalnya itu dibiarin aja atau dimanfaatkan, didaur ulang lagi atau gimana? Nah, produk-produk gagal ini nanti kita buat produk turunannya ya. Kita buat produk turunannya, misalnya dijadiin perca, dibikin apa ya, macam-macam produk gitu, baru akan dicoba gitu ya. Nah, kira-kira kedepannya nih Ibu mau menambah usaha apa lagi? Bukan menambah usaha ya, tapi membuat produk-produk turunan dari ekoprint, misalnya mengekoprint gerabah. Kan sekarang yang sedang tren itu gemar bertanam bunga ya. Jadi Ibu ingin mencoba mengekoprint di gerabah. Selama ini teman-temannya Ibu tuh sudah ekoprint di keramik ya. Bikin gelas untuk souvenir tuh kan, di ekoprint motif daun jati. Kemudian cangkir dari bambu di ekoprint daun jati. Nah, sekarang Ibu mau membuat ekoprint, sedang mau mencoba membuat ekoprint dari gerabah gitu. Baik, Bu. Bagaimana jika teman-teman penonton ini ada yang ingin memesan produk Ibu?
bisa hubungi kemana? Bisa hubungi ke nomor HP-nya ya 085264370666, nomor saya sendiri, atau buka di Google Map ya, di Google Map Kerajinan Ekoprint dan Shibori Godong Asri Kota Metro Lampung. Nah di situ ada mapnya ya, ada nomor HP-nya. Baik, terima kasih Bu Tri telah meluangkan waktu untuk saya wawancara. Sama-sama. Semoga semakin lancar, semakin sukses, dan semakin terwujud usaha Amin. untuk mewujudkan Ekoprint Gerabahnya. Amin. Mungkin segitu aja informasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.